Puji Tuhan. Puji Tuhan bisa saat teduh bersama seperti ini, meskipun di depan saya ada kamera, tapi satu hal yang saya pelajari hari ini adalah kamera ini dua sisi. Anda bisa lihat kami, seolah kami tidak bisa lihat Anda, tapi dalam roh, dalam iman, dalam kuat kuasa Roh Kudus, seolah kami bisa melihatmu. Senang bisa berjumpa, bisa tatap wajah, mata dengan mata dalam hadirat Allah, tidak ada jarak. Dan hari ini saya mau membawa sebuah reminder, gentle reminder untuk kita semua, sebab Tuhan segera akan memberkati banyak sekali di antara kita yang akan diangkatnya. Please jangan berubah kalau Tuhan mempromosikan. Saya kasih judul tema hari ini, jangan berubah waktu mulai sukses ya. 1 Samuel 17. Kalau Anda belum subscribe ke channel ini, silakan lakukan. Saya percaya Anda tidak akan menyesali nanti, karena ada banyak sekali rema-rema yang Tuhan akan beri. Jangan berubah waktu mulai sukses. Kita buka di 1 Samuel 17 ayat 12 sampai 23. Saya baca dulu ya, ini cerita tentang Daud tiba di medan pertempuran. Ini cerita yang klasik sebelum Daud bertemu Goliat. Daud adalah anak seorang dari Efrata dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai itu papanya. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Pada zaman Saul, orang itu telah tua dan lanjut usianya. Kita tahu Daud adalah si bungsu, jadi usianya jauh sama papanya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab. Ini takonya. Ini adalah kakak tua. Anak sulung. Anak yang kedua ialah Abinadab. Dan anak yang ketiga adalah Syama. Saya hanya bisa bayangkan aja nih 3 kakak-kakaknya Daud ini pasti orang-orang gagah perkasa ya. Ini Lausan, 3 anak yang paling tua. Ini pasti orang-orang yang tampan. Daudlah yang bungsu, 14 yang imut-imut itu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah tampil ke depan 40 hari lamanya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum itu seefah, dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 itu kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah, apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Bentar lagi akan keluar Goliatnya. Lalu sudah keluar sih ya, selama 40 hari. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisan berhadapan dengan barisan. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ini sebelum Daud akhirnya konfrontasi dengan seorang prajurit yang paling gede, paling raksasa. Daud ini sebenarnya bukan baru muncul ke permukaan. Sebelumnya Daud itu sudah pernah ketemu sama Saul dalam kondisi yang berbeda, yaitu waktu Saul lagi stres cari musisi, ketemulah seorang pemain harpa, seorang gembala yang diurapi oleh Tuhan. Dia itu anak kecil lah, dianggap masih anak ingusan. Tapi waktu dia mulai memetikkan jarinya, setan pergi. Roh jahat itu lari terbirit-birit. Saul suka. Kalau yang lainnya itu jalurnya normal, anak ini di bypass semua proses militer. Dia menjadi ajudannya Saul. Saul nggak tahu bahwa Daud ini ternyata orang yang pandai berperang karena dia sudah mengalahkan beruang, mengalahkan singa. Kalau sudah bisa mengalahkan beruang, kemungkinan besar bisa kalahkan orang ya kan.
Tapi Saul nggak tahu semua portfolio, nggak tahu semua resume Daud itu. Yang dia tahu adalah ini seorang musisi yang diurapi. Dan Daud itu sudah berada di perkemahan, sudah berada di rumahnya Saul. Sudah menjadi pembawa senjatanya. Zaman dulu pembawa senjata itu adalah tempat posisi yang bergengsi. Kalau hari ini mungkin itu adalah pembawa senjata itu seperti kalau kita lihat presiden di samping kiri kanannya ada orang berseragam dari angkatan laut, angkatan darat, ada dari kepolisian. Ini orang-orang yang selalu beserta di sebelahnya. Dia pegang kopernya. Itu berarti orang-orang yang dipilih. Itu bergengsi. Itu kalau press conference di-shoot sama wartawan, wajahnya ikut kelihatan. Jadi saya rasa di rumah Daud sudah terjadi heboh tuh. Kakak-kakaknya yang tampan-tampan tadi yang semuanya berperawakan, tiga-tiganya itu ikut militer dari bawah. Daud tiba-tiba langsung di istana. Jadi Daud itu sudah mengecap sukses sampai satu taraf. Sekarang kita kembali lagi kita lihat ya. Kita lihat ayat 14 saja. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul. Nah sekarang kita ngerti dia pulang dari mana. Tadi kan saya kasih latar belakangnya cerita. Daud itu sudah di istana. Tidak dari jalur militer, tapi jalur khusus. Dan kalau yang di sampingnya Saul pegang senjata, ya pakai bajunya tentara juga. Jadi dia tentara kehormatan. Dia sudah sukses loh. Bisa aja dia gaya ngomong sama koko-kokonya yang suka menghina. Apalagi Daud ini usia sama papanya jauh kan. Jadi kayaknya sih nggak dapat perlindungan. Itu kalau dibully ya dibully sama koko-kokonya. Daud bisa aja mengece mereka dan berkata, kalian susah-susah. Lihat aku langsung jadi ajudan raja. Langsung jadi pasukannya presiden. Tapi Daud selalu pulang. Ini yang membuat saya kagum. Dia ini gak berubah waktu sudah mulai mengecap satu kesuksesan. Daud sudah sukses. Tapi tuh dia tetap jaga hati. Makanya Tuhan bisa bawa dia kepada sukses berikutnya. Kita semua tahu sukses berikutnya apa? Dia bunuh Goliat. Kalau orang baru bunuh beruang, udah gaya bukan main. Udah gak mungkin Tuhan bawa kepada next levelnya. Kalau seorang sudah bisa bunuh singa pakai tangan kosongnya, sudah bisa gembar-gemborkan, buktinya Saul nggak tahu. Kakak-kakaknya mungkin juga nggak tahu. Orang-orang di medan perang juga pada nggak tahu. Ini siapa sih orang ini? Dia nggak ke sana sini ceritakan achievement, apa yang dia telah capai, apa yang dia lakukan. Tuhan tidak suka orang yang suka membesarkan dirinya atau membual. Sekalipun bualan kita terbukti pun Tuhan nggak suka kita begitu. Tuhan tuh lebih suka orang itu yang low profile. Low profile itu artinya nggak banyak cakap dan bicara tentang apa yang dia tahu, apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan, apa yang dia sanggup lakukan. Makanya kata-kata Daudlah yang bungsu itu Tuhan suka. Makanya Tuhan pilih yang bungsu bukan karena Tuhan itu fanatik sama urutan. Tapi kenapa yang sulung nggak jadi pilihan ya nggak tahu sih kedaulatan. Tapi menurut saya ada sedikit banyak kerendahan hati itu faktor X-nya. Tuhan juga lihat loh karena Tuhan melihat hati. Daud itu rendah hati makanya terus bisa dibawa lebih tinggi. Habis bunuh Goliat apa coba lihat. Habis bunuh Goliat dia menang perang sana sini. Masih ada kelanjutannya sukses-sukses berikutnya. Sampai-sampai orang-orang bernyanyi hingga Saul pedih hati. Saul bunuh 1000, Daud laksa. Nanti kemudian masih apa lagi? Masih jadi raja, masih taklukkan Yerusalem. Selalu ada next-nya. Kalau orang itu bisa mawas diri, menempatkan diri di bawah kaki Tuhan. Orang seperti itu hanya ada one way to go. Satu jalan, up. Hanya satu. Kenapa? Karena siapa yang merendahkan hati di bawah tangan yang tangan yang kuat akan ditinggikan. Tuhan gak akan pernah game over sama orang beginian. Gak pernah ada yang namanya, that's it, sudah selesai. Tuhan jadikan dia langganan. Tuhan jadikan dia langganan. Daud itu, ini sifatnya Daud, coba ayat 15. Tapi Daud selalu pulang. Dia selalu huicyah. Dia selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Zaman sekarang, di zaman modern ini, kata gembala itu prestigious. Prestigious. Kenapa? Karena gembala itu kan bicara tentang hamba Tuhan, pendeta, ya kan, kedudukan.
Zaman itu gembala domba itu adalah kerjaan hina. Ini bukan gembala gereja, gembala jemaat, gembala pelayanan. Ini gembala domba beneran, ternak, peternak dia. Jadi kalau dia pulang itu dia tanggalkan baju kebesarannya, lalu pakai baju compang-campingnya. Dia nggak boleh pakai baju yang terlalu bagus, karena domba itu perlu lihat gembalanya di padang itu pakai baju yang mirip-mirip warna lah sama hijau-hijau rumput, sama coklat-coklatnya tanah. Daud selalu pulang. Dia tahu bagaimana untuk turun setelah Tuhan naikkan. Orang yang bisa selalu turun lagi setiap kali itu. Ambillah setiap kesempatan yang ada untuk merendahkan diri. Gak pernah rugi kok orang rendah hati itu. Sungguh, orang rendah hati itu seperti seolah-olah memiutangi Allah. Orang yang rendah hati itu gak akan dilewatkan sama malaikat. Karena malaikat lihat, mirip siapa ya orang ini? Mirip siapa? Mirip pangeran. Mirip pangeran sorga. Siapa namanya? Anak Allah, Yesus namanya. Seluruh malaikat pun lihat resemblance atau kemiripan. Ini kayaknya mirip loh. Sama Tuhan kita, sama Tuhan muda. Wah, Daud selalu pulang untuk mengembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Kalau kita jadi Daud mungkin kita berkata, nggak mau aku sekarang sudah jadi ajudannya presiden kok. Ngapain pulang lagi jaga toko papa meracang? Ngapain lagi saya jagain di sana, pergi ke kasir gitu, cering-cering satu-satu uang recehan. Nggak mau. Dia gembalakan domba cuma 1-2 ekor, nanti kan dihina nanti di ayat-ayat berikutnya sama kakak-kakaknya. Untuk kakak-kakaknya nggak suka naluri berani, nggak suka sifat pahlawannya. Dia berkata, kamu ngapain di sini? Kepo ya kamu. Situ, balik, coba gembalain domba papa yang 2-3 ekor itu. Mana mau suruh pulang jaga toko. Mau tuh. Karena itu kita nggak boleh sok-sokan kalau Tuhan mulai angkat. Gini masalahnya, kalau diangkat Tuhan itu, kenapa saya kasih judul jangan berubah waktu mulai sukses. Tidak semua orang itu mulai sukses. Ada orang yang sudah sukses, seperti Daud. Dia sudah mengalami sukses pertama. Ada orang yang sudah sukses, tapi Tuhan punya karya dalam hidup kita itu berkelanjutan. Kalau saya berkata jangan berubah waktu mulai sukses dulu ya dulu. Aku pernah dipakai Tuhan, ya udah itu sudah lalu. Ayo dipakai lagi. Aku pernah diberkati atau dipercayai Tuhan sesuatu. Iya kan? Itu sudah rampung. Ayo sekarang dipercayai lagi. Sukses yang dari Tuhan itu susah payah tidak mengikuti, maksudnya itu oktavnya berbeda-beda. Mungkin kita merasa sukses karena kita bandingkan diri kita dengan diri kita sendiri 10 tahun lalu. Tapi di mata Tuhan belum loh, karena kita belum membandingkan hidup kita dengan 10 tahun kemudian, karena kita belum hidupi sampai sejauh itu. Kita masih di hari ini. Nah, sukses itu menurut siapa? Kalau kita banding sama orang lain yang nggak sesukses kita, ya kita bisa gaya. Makanya nggak perlu orang itu sombong, nggak perlu orang itu minder. Karena kita tidak boleh saling membandingkan. Bandingkan dengan diri sendiri juga jangan. Kita harus selalu bercermin sama Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan diri kita aja berapa tahun yang lalu, mungkin kita bisa berbangga. Tapi Tuhan berkata itu belum apa-apa. Kalau kamu bangga sekarang ya sudah stop di sini, game over, bye-bye sudah. Tapi kalau kamu masih bisa merendahkan hati, menempatkan diri, aku bawa kamu ke 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudianmu itu adalah masa depanmu yang kamu belum lihat. Waktu suatu hari kamu menoleh waktu itu dan melihat ke hari ini, kamu berkata, compang-camping aku, belum ada apa-apa. Untung Daud tidak gaya dan berkata, aku udah bunuh beruang, sebentar lagi Goliat. Untung dia tidak berkata, aku sudah mengusir setan yang ada di dalam tubuh raja. Memang lewat kecapinya ya kan. Sebentar lagi karena dia nggak gaya, dia akan mengusir setan bukan dari tubuhnya Saul, tapi dari tubuh Goliat. Menyelamatkan Saul sekalian. Kalau dulu dia usir setan di dalam diri, di dalam Saul itu dengan kecapi, sebentar lagi dia akan usir setan dalam diri Goliat dengan ketapelnya. That would be the next success. Sukses berikutnya. Jadi ayat 16 ini ayat 15 tadi itu nggak pernah saya remehkan. Karena nggak ada ayat 15, nggak ada Goliat ditumbangkan. Karena Daud selalu pulang. Makanya itu ada ayat kelanjutan. Baru setelah itu ada yang namanya kemenangan berikutnya. Jangan pernah kita hanya lihat langsung ke action. Kita kan suka film aksi, sukanya langsung yang beraksi. Nggak ada beraksi ini kalau nggak ada fondasi. Fondasinya itu ayat 15. Daud selalu Daud selalu pulang untuk mengembalakan 2-3 ekor mbek-mbeknya.
Tuhan tuh lihat perkara sederhana, kasih kita perkara besar. Kuncinya itu bukan perkara besar itu manifestasi. Perkara besar itu demonstrasi. Perkara besar itu hasil akhirnya. Tapi kuncinya itu di perkara kecil. Gara-gara itu ada ini. Gara-gara itu ada ini. Jangan kita sembah semangkanya. Pernah lihat biji semangka hitam-hitam itu? Nggak ada itu, nggak ada ini. Ini penyebabnya buah. Justru harus kamsyah atau berterima kasih sama biji. Inilah biji suksesnya Daud, ayat 15. Daud selalu pulang. Dia menempatkan diri. Orang Filistin itu maju mendekat, dan pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Ini Goliat ini 40 hari cuman mengintimidasi. Ya, tapi ngeri sih, bayangin kalau orang 3 meter di depan Anda dan berkata, siapa berani lawan saya? Oke, maju, 1, aku menang, seluruh bangsamu budakku. Aku kalah, seluruh bangsaku budakmu. Mana ada yang berani? 40 hari kenapa? Karena Saul kehabisan kandidat, tidak ada yang mencalonkan diri lawan Goliat. Coba lihat Daud ya. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva. Dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat. Suruh bawa apa? Disuruh bawa gandum seeva, 6 liter. Disuruh bawa roti yang 10 roti. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan pada kakak-kakakmu. Kakaknya cuma 3, tapi dia bawa 10 roti. Mungkin kakaknya makannya banyak. Atau mungkin juga bagi-bagi sama rekan-rekan kawan-kawan. Papanya mungkin khawatir supaya dikasih-kasih sana-sini, supaya nanti di militer kakaknya diperhatikan. Mungkin suruh kasih atasan. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, iya kan? Atasannya, kepala pasukan 1000. Ini ya, kasihkan ya keju yang 10 ini kepada komandannya kakakmu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. Luar biasa ya. Orang yang datang ke medan perang itu untuk berperang malah justru tidak menang. Orang yang datang ke medan perang dengan roh yang melayani, dengan maksud hati untuk membantu, orang itu justru jadi hero of the day. Orang itu justru jadi pahlawan. Daud ini mirip Tuhan Yesus. Kalau di dalam misalnya cerita-cerita tentang ada Yunani kan banyak sekali dewa-dewanya. Hercules apa segalanya kan datang, mereka gagah perang segalanya. Itu kan hanya dongeng cerita. Tapi Tuhan kita datang ke dunia itu kepalungan. Itu ya mengundang tawa. Bayangin kuasa gelap yang gak ngerti hikmat Allah. Tertawa semua, gini mau menguasai dunia gimana, datang ke kandang hewan. Lalu habis itu gak bawa pedang loh Tuhan Yesus itu. Raja itu naik kuda, Tuhan naik keledai. Keledai itu untuk pekerja. Kalau bangsawan itu naik kuda. Itu perang. Keledai mana dipakai untuk perang? Keledai itu pakai untuk bawa beban. Dia masuk ke Yerusalem, katanya mau menyelamatkan seluruh dunia. Menyelamatkan Israel. Lu mana pedangnya? Mana tombak lembingnya? Kok bawa hewan pekerjaan? Hewan rodi, bukan hewan victory. Semua orang tertawa. Bedanya gini, Yesus itu beda sama tokoh-tokoh dunia. Kalau di bumi ini orang-orang berlomba untuk memerintah dengan tangan besi dan wibawa, Yesus berkata begini, anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. I come to serve. Lihat tuh, siapa yang dipilih Bapa. Yang datang melayani itulah yang mengalahkan iblis. Yang datang melayani itulah yang memenangkan seluruh dunia. Daud juga sama. He came to the battlefield, dia arrive, dia tiba di medan pertempuran. Membawa roti, membawa gandum seeva, roti 10, bawa keju 10, blue cheese, mungkin bawa mozzarella. Aduh, semua orang tertawa, semua bawa pedang, kamu bawa cheese. Kasih sini, kasih situ. He came to serve. Ingat ya, orang yang punya hati gini itu punya power. Karena God's power, Tuhan punya kuasa disimpan di hati yang rendah, di hati yang melayani. Pernyataan kuasa Allah di sana. Kalau kita ngerti panggilan kita untuk melayani, kita akan tahu bahwa melayani itu adalah covenant atau perjanjian dengan Tuhan. Di dalamnya terkandung kekuatan. Justru orang yang
mencoba untuk jadi terbesar, sama Tuhan malah dijadikan yang terakhir. Tapi orang yang melayani justru yang terbesar di mata Tuhan. Saya pelajari sesuatu di sini. Kenapa kita nggak boleh berubah kalau kita mulai sukses? Karena DNA kita itu pelayan. Ada sesuatu yang nggak pernah bisa berubah. Waktu kita dibaptiskan ke dalam air itu dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kita jadi seperti Yesus. Yesus itu bukanlah Allah yang sok-sokan. Yesus itu Allah yang melayani. Like father, like son. Buah, kita ini kan buahnya Tuhan. Buah nggak boleh jauh jatuh dari pohonnya. Waktu kita dibaptis, kita kan dibaptis di dalam namanya Hercules atau apa. Kita dibaptiskan dalam namanya Yesus Kristus. Dari Nazaret itu, anak tukang kayu. Nggak peduli sana siapa, nggak peduli saya siapa. Pejabat konglomerat, pendeta siapapun juga. Orang kaya, berpengaruh, berkedudukan. Kalau kita menyandang gelar Kristen di situ, berarti kita seperti Kristus. Mau nggak mau, kita Kristen dulu, baru pengusaha. Kalau kita anak Tuhan dulu, baru setelah itu kita apa? Status nomor 1 kita, waktu kita dibaptis semua ditanggalkan. Nomor 1 kita anak Tuhan. Namanya lahir baru, bahkan kita anak Tuhan dulu, baru anak papa mama. Kita anak Tuhan dulu, baru istri seseorang, atau suami seseorang, atau papa seseorang. Kita anak Tuhan dulu. Jadi kalau kita menyandang namanya, gelarnya Kristen, Kristus di situ, Kristen kayak Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen apa. Pokoknya asal kita namanya Kristen seperti di Perjanjian Baru Kisah Para Rasul di Antioquia mereka disebut Kristen, maka kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Dan itu berarti melayani lebih dulu, lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. I love this about David. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Indah sekali. Daud gak langsung, mentang-mentang dia sekarang sudah kerja di istana, langsung sama Israel nomor 1. Dan juga nggak mentang-mentang dia dikasih tugas baru sama papanya, lalu kambing dombanya langsung dibiarkan gitu aja. Enggak loh, dia sewa gembala harian untuk jaga kambing dombanya. Hari itu dia serahkan pada seorang penjaga yang dia bayar atau upahan. Dan Daud bangun pagi-pagi lagi. Kalau kita jadi Daud, males. Papa ini loh, suruh aku terus, jangankan Daud. Dia ini sudah diurapi loh jadi raja. Daud ini, dia ini sudah diurapi oleh Samuel. Dan dia sudah kerja di istana. Anak muda sekarang, bukan raja, belum membuktikan apa-apa. Disuruh orang tuanya bisa aja berkata, disuruh aku terus. Ya nggak apa-apa kan? Kan nggak apa-apa. Dan kalau kita disuruh melakukan sesuatu yang kita nggak suka, aduh kok aku sih, kok nggak Koko, kok nggak kakak saya, kok nggak mas saya, kok nggak mbak saya, kok nggak adikku, kok aku lagi. I have a life too, you know. Aku juga punya kehidupan. Jadi biasanya orang kalau kasih tugas dan dia setengah hati, dia lakukannya secara aras-arasan. Dia nggak lakukan dengan sungguh-sungguh hati, ya kan? Daud lain. Daud ini nggak mengeluh dan berkata, Papa kapan perhatikan aku? Mana keju untuk aku? Ayo. Mana roti untuk aku? Mana gandum untuk saya? Kenapa semua selalu koko 1, koko 2, koko 3? Aku lo nggak pernah sama sekali di interview diberitahu Papa, good job my son. Wah kerja di istana ya gimana ya, seneng ya. Kerja sama raja. Raja gimana? Ngomong apa aja sama kamu? Ada tanya tentang Papa nggak? Nggak ada tuh. Ketemu Daud, bawa ini. Ayo situ. Jadi roti boy hari ini. Kirim itu. Tapi lihat ya, Anda perhatikan. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Dia bangun pagi-pagi. Suka nggak suka, dia lakukan tugasnya excellently. Bisa aja dia ngomong sama Papa, wakernya nggak nyala Pak, sorry siang-siang, besok aja ya. Kalau bisa ulur kenapa sekarang ya kan? Kalau memang kita nggak suka. Tapi kalau sesuatu yang kita sukai, now or never. Maunya sekarang, saat ini juga. Tapi Daud bangun pagi-pagi menunjukkan bahwa itu dia punya sense of responsibility tinggi. Dia punya rasa tanggung jawabnya luar biasa. Belum lagi dia serahkan pada penjaga. Ayat 22, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Setelah dia sampai di barak, Daud menurunkan barangnya dulu. Dia nggak kepo, cari ini itu. Dia lakukan apa yang ditugaskan papanya. The earlier the better. Dia serahkan barangnya ini ya, kasih kepada kepala pasukan 1000, kepada siapa yang harus kasih apa, diberikan semuanya, dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara, ditaruh di locker.
Dia sampai langsung taruh ini. Baru dia berlari ke tempat barisan dan tanya, ada apa ya? Dan Daud mendengar kata-kata orang Filistin itu menghujat nama Tuhan dan menghujat tentara Israel. Wah, kita belajar sesuatu yang indah hari ini. Jangan berubah waktu mulai sukses. Sukses di sini. Nanti kita akan kembali dibawa Tuhan ke ground zero lagi. Setiap kita itu gitu. Yohanes 15 kan begitu. Kalau carang itu berbuah, dibersihkannya. Kayak nol lagi. Tapi jangan kita itu hambar hati. Jangan kita, loh kok nol lagi. Kalau kita dinolkan, itu nextnya, not balok berikutnya itu 1 oktav lebih tinggi. Do sama do. Bukan re do. Do re mi. Do sama do itu oktavnya tinggi. Kalau Tuhan nolkan lagi, itu sudah bukan di level yang sama. Tapi di mata Tuhan, mulai lagi dari bawah. Mulai lagi dari do, re, mi, sebelum fa, sol, la, si, do. Saya harap Anda bisa nangkep ini. Bagi Tuhan nggak peduli kita dipakai seperti apa, itu semua di belakang. Tuhan mau memulai sesuatu yang baru. Kalau Tuhan dinolkan lagi, mulai lagi melayani, meskipun itu berbesar hatilah, itu oktav lebih tinggi supaya kita bisa lanjut berjalan dengan Yesus di negeri orang-orang benar. Makanya supaya lebih banyak berbuah, Tuhan itu bersihkan carangnya. 3 hal yang kita harus ingat. Mengapa kita jangan berubah waktu mulai sukses? 1, sebab Tuhan mau memakai kita lebih lagi. Catat itu. Dulu ngusir setan di Saul lewat kecapi. Dengan kecapi. Sekarang sebentar lagi next ini Daud akan usir setan di Goliat dengan ketapel. Setannya sama, setan lebih besar ini. Dari menyelamatkan 1 orang individu sekarang menyelamatkan secara nasional. Tuhan itu angkat dia ke oktav berikutnya. Saul tadi kan cuma buat dia jadi tenang. Tapi matinya Goliat membuat seluruh bangsa Israel sejahtera, tidak dijajah. Tadi pakai kecapi, sekarang pakai ketapel. Pakai batu dari kali. Tadi di tubuh seorang Yahudi, sekarang di tubuh orang Filistin yang mengancam seluruh ras Yahudi saat itu. Sebab Tuhan masih mau memakai kita lebih lagi, jangan berhenti di sini dalam kesombongan, kepuasan. Jangan kita itu mau dihentikan. Tuhan mau memakai kita lagi. 2, jangan berubah waktu mulai sukses. Sebab panggilan kita adalah untuk melayani, itu DNA kekal. Ingat tadi, seperti Daud, dia datang ke medan perang, membawa gandum seeva, roti 10, keju 10. Seperti Yesus datang ke bumi untuk melayani. Mari kita ingat, kenapa kita nggak boleh berubah? Yang namanya pelayan itu bisa bangga seberapa sih? Kalau memang kita itu adalah slave, kita itu budaknya Tuhan. Ya, bond slave of Jesus. Paulus kalau memperkenalkan dirinya dalam surat-suratnya, aku adalah hamba Kristus. Dalam bahasa Yunaninya, asal mula tulisannya, dia berkata, aku adalah budak relanya Tuhan. Kalau memang budak, once a slave, forever a slave gitu loh. Kita ini hanya dikasih kemerdekaan untuk bersyukur, kemerdekaan untuk tidak berdosa, kemerdekaan untuk melayani, kemerdekaan untuk menikmati Tuhan. Kita itu slave. Jadi orang Kristen anak Tuhan mau bangga itu jangan seperti orang dunia. Jangan ikut-ikutan. Mereka bisa punya yang sama, bahkan mungkin Anda punya lebih dari mereka. Tapi tunjukkan sama mereka gimana mengabdi sama Tuhan. Karena mereka tidak punya Tuhan. Karena mereka merasa bahwa semua yang mereka miliki itu miliknya. Mereka lah Tuhannya. Ajari sama dunia. Apa itu artinya jadi manajer kasih karunia? You are a slave, I'm a slave. Mau dibanggain apa? Kadang-kadang itu gak nyaman ya kalau diperkenalkan. Ini loh, ini gini-gini. Ini pendeta, saya kalau diperkenalkan sama orang, ini loh pendeta apa? Ngomong aja gak sungkan sekarang. Pendeta gimana gitu ya. Orang-orang tahu gitu lah ya, pendeta yang orang-orang kenal gitu. Saya bilang, saya biasanya ralat. Enggak, ya saya pendeta. Kalau orang itu gak kenal ya, ini pendeta apa? Ini pendeta pelayanannya besar apa segalanya. Saya selalu tepis dengan berkata, ya saya pendeta. Saya ngulangi tapi nggak ada embel-embelnya. Dia bilang saya pendeta, bla bla bla. Itu buat saya nggak nyaman. Orang itu lihat, ya mana apa bedanya? Yang penting kan dia lihat Yesus. Emangnya kalau dia tahu kita siapa, dia bisa selamat gitu. Akhirnya saya ralat, saya berkata, ini pendeta bla bla bla. Saya bilang, iya saya pendeta. Ya. Nice to meet you, senang bertemu dengan Anda. Silakan makan, maaf ganggu.
Gitu. Slave itu slave. Kok namanya kita itu pegawai ya pegawai. Semua kita itu pegawai semuanya. Nggak ada yang namanya bos di mata Tuhan, itu nggak ada. Nggak ada orang besar, itu nggak ada. Yang ada hanya hamba. Amin. Sebab panggilan kita adalah untuk melayani DNA kita. Ya sudah itu. Kita ini manusia bukan dewa. 3. Jangan berubah waktu mulai sukses sebab kita hanyalah hamba yang melakukan tugasnya. Itu dia Lukas 17 ayat 10, nggak usah dibuka, catat aja, nanti dibuka ya, baca sendiri, cari Lukas 17 ayat 10 itu bagus sekali. Kalau kita sudah melakukan bagian kita, hendaklah kita hanya mengatakan bahwa kami ini adalah, aku hanyalah hamba yang tidak berguna, yang melakukan tugas yang diembankan tuannya. Hendaknya kita bisa berkata tentang diri kita setelah kita mencapai sesuatu karena taat pada perintah, lalu kita berhasil berbuah, kita hanya tinggal bilang begini, kan aku hanyalah hamba yang melakukan tugasnya. Semua kan sudah ada resepnya. Kalau resepnya itu begini, resep masaknya begini, saya masukkan kunyit, masukkan tomat, masukkan garam, masukkan merica, masukkan kecap, masukkan apa, ya sudah masukkan semua jadi enak ya, jangan puji saya. Itu kan bukan saya inventornya, itu kan sudah ada resepnya. Saya cuma ikut aja buku. Saya hanyalah hamba yang melakukan tugasnya. Kalau terjadi mujizat kan nggak ada urusan sama saya kan, saya cuma melakukan tugas saya kan, saya memang sudah dibeli dengan darah. Sebab kita hanyalah hamba yang melakukan tugasnya. Bahkan ditambahkan Lukas 17, hamba yang tidak berguna, useless servant. Yang tahu dirilah kita. Kalau Tuhan suatu hari memutuskan untuk pecat kita, kasih aja salah satu malaikatnya, lebih jadi rampung kerjaannya. Bisa bayangkan gak kalau malaikat beritakan Injil? Berapa banyak orang yang bertobat? Bisa bayangkan gak kalau malaikat yang kerjakan bisnis dealmu? Mana ada yang bisa menipumu? Kalau kita pilih kita nih harta rohani dalam bejana tanah liat seperti Anda dan saya. Kalau maaf nih kalau kita gak mandi berapa lama tanahnya kelihatan kan? Saya minta kita semua jangan berubah kalau mulai sukses. Kenapa? Karena saya rasa sebentar lagi banyak orang akan ditambahi berkat oleh Tuhan. Makanya saya bertanggung jawab sebagai gembala, keluarga Saat Teduh, untuk menjaga hatimu dan menjaga hatiku. Jangan berubah waktu mulai sukses. 1, sebab Tuhan mau memakai kita lebih lagi. 2, sebab panggilan kita adalah untuk melayani. 3, sebab kita hanyalah hamba yang melakukan tugasnya. Love you so much. God bless. Salah satu daripada tugas kita, hamba-hamba yang tidak berguna ini untuk melayani keluarga Saat Teduh adalah untuk mendoakan kebutuhan. Itu Tuhan yang menjawab, bukan kami. Tugas kami hanya menjadi sarana. Orang-orang yang memasukkan permohonan doanya itu, kesaksian demi kesaksian, banyak orang yang dijawab, banyak terjadi perubahan, bahkan mujizat. Tugas kami hanya taat. Saya serukan sekarang, Anda catat, masukkan aja. Bukan superstisi harapan pada kami manusia, tapi waktu Anda masukkan itu langkah iman untuk mencatat doa Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuliskan kebutuhan Anda apa hari ini. Apapun juga. Oh, how I believe Jesus will hear our prayers. Betapa hatiku percaya sungguh Tuhan mendengar doa keluarga Saat Teduh. Isn't that wonderful? Gak habis-habis stoknya kesaksian tiap Rabu Sabtu. Bahkan gak kebaca semua. Karena Tuhan itu setia. Kami hanyalah hamba tak berguna melaksanakan tugasnya. Ini tugas kami. Untuk memberitahu kepada Anda. Ayo tuliskan. Tugas Anda, tuliskan saja. Ayo kita beriman sama-sama. Mari kita ulurkan tangan ke depan. Kita berdoa untuk semua di kolom komentar maupun yang live chat jalan. Tuhan, jawablah doa pergumulan umat-Mu. Hanya Tuhan yang bisa dengar seruan hati satu persatu. Kami hanya bisa menampungnya, tapi Tuhan yang menjawabnya. Allah pembelah laut merah. Ya Tuhan Yesus, terobos setiap kemustahilan. Jangkau dan jamah setiap umat-Mu dalam pergumulan dan jamah mereka dan ubahkan. Hamba berdoa untuk yang sakit, Dikau sembuhkan. Bilur Yesus menyembuhkan. Aku deklarasikan. Hamba berdoa dengan iman. Cukup iman itu. Tuhan yang memindahkan gunungnya. Tuhan Yesus lepaskan mereka dari belenggu. Bawa mereka masuk dalam kemenangan. I speak your healing and blessing. Life and peace. Damai dan hidup. Bagi keluarga Saat Teduh
yang sekarang dalam nama Yesus sembahyang. Terima kasih Tuhan. Letakkan tanganmu. Ada satu orang yang kepalanya itu ada lubangnya. Aneh ya. Saya tidak tahu itu kenapa. Tapi tentunya ada sesuatu yang terjadi. Itu kepalanya lubangnya. Saya melihat lubang itu menutup, kering, dan sembuh juga. Apa yang menjadi alasan mengapa itu berlubang dari awalnya? Apakah Anda habis operasi atau memang ada sesuatu terjadi? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu, saya melihat bahwa lubang itu menutup sendiri dan kering saat saya berbicara sekarang in Jesus name. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Thank you Father, thank you Lord. Saya melihat ada beberapa orang mengalami depresi yang berat. Hati saya merasakan tekanan itu. Lihat sini. Kamera ini dua sisi. Dengan iman saya melihat Anda. Lihat sini. I speak healing in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Segala depresi itu dan segala keterikatan dengan obat-obat depresan seperti ini satu persatu akan sembuh. Di dalam episode saat teduh ini banyak orang yang depresi disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bisnis, kata Roh Kudus, bisnis. Bisnis, kata Roh Kudus, bisnis. Hari-hari ini nanti tolong saksikan, sampaikan dalam kesaksian. Ada bisnis-bisnis yang mengalami pertumbuhan yang tidak wajar karena Tuhan pindahkan harta orang fasik ke orang benar. Rezekinya dipindah. Saya melihat seperti tongkat estafet. Saya melihat tongkat estafet. Dan setan serahkan tongkat estafet itu kepada anak-anak Tuhan. Bukan tongkat estafet apa, itu adalah tongkat berkat. Tidak layak tangan jahil, tangan kotor, tangan iblis tersebut yang memegang semua kunci-kunci kerajaan sorga di dalam dunia bisnis juga. Sekarang Tuhan pindahkan dalam nama Yesus, akan terjadi akuisisi, akan terjadi sumur-sumur yang kering digali oleh anak Tuhan, pindah manajemen, ganti yang mengelola. Tadinya itu nggak bisa, tapi setelah anak Tuhan yang pegang, sumur itu berair seperti sumur Abraham yang ditutup oleh orang-orang tanah Kanaan. Di dalam nama Yesus ada banyak sekali transfer yang terjadi pergeseran shift in the spiritual realm, dalam alam roh terjadi perubahan, pergeseran, pergantian. Dan setan harus menyerahkan semua kunci-kunci itu kembali kepada anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat tangan berkati bisnisnya. Berkati, saya khusus berdoa untuk pengusaha meskipun di marketplace ada orang-orang yang kerja sama orang, ada juga yang profesional, tapi saya tergerak hari ini berdoa untuk para pengusaha. In Jesus' name, terimalah di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang dimakan oleh belalang lompatan dan pelahap itu, Tuhan akan kembalikan tahun ini. Di dalam tahun depan, maksud saya 2023 akan terjadi pencurahan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus menyertai setiap kita. Belajar rendah hati supaya Tuhan bisa pakai lagi. Dalam nama Yesus, amin.